Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Bersama kembali kita di Markombur. Tema kita hari ini adalah penguatan kewirausahaan jelang pilkada. Ada hal yang istimewa, artinya satu kebahagiaan bagi kita bersama, satu keragam bagi kita sebagai lembaga penyiaran publik. Kami tidak bosan-bosankan dalam penyiaran satu hal yang istimewa, ya, budaya dan edukasi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya yang paling cantik di hati saya, yaitu Azifa Zahrianis. Apa kabar adikku? Alhamdulillah sehat. Bang Munir apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Begitu kita bilang berdua sehat walafiat, Pak Gun nengoknya aja gini, bingung Pak Gun kan. Ini luar biasa. Iya. Ini spesial. Ah. Tadi Bang Munir juga sudah nge-spill sedikit ya terkait dengan topik menarik kita. Betul. Nah, seperti kita tahu juga nih Bang Munir bahwa memang kewirausahaan adalah salah satu fondasi penting nih dalam perekonomian di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Iya. Dan menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 itu jumlah UMKM di Sumatera Utara mencapai lebih dari 1,2 juta unit, yang artinya ini menyerap sekitar 90% tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara kita tercinta ini. Dan hal ini tuh juga menunjukkan bahwa betapa besarnya peran penting dari kewirausahaan ini. Dan sayangnya kita saat ini sedang memasuki momen-momen politik nih, di mana kita tahu bahwa ini juga bukan hal yang mudah pastinya untuk teman-teman wirausaha bisa mengatasi hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam momen-momen politik ini. Lantas seperti apa nih kira-kira pengaruh yang akan diberikan terhadap situasi politik? Apakah ini akan berdampak baik terhadap wirausaha yang tadi di tahun 2023 tuh ada 90% yang menyerap tenaga kerja, Bang Munir, atau sebaliknya? Tapi yang jelasnya di dalam kapasitas ini, khusus untuk katakanlah usaha sablon meningkat. Betul. Nah, ini luar biasa. Artinya tentu perlu juga kita tanyakan nanti sama Bang Gun. Tapi yang jelasnya kita juga masih menantikan, yaitu Kabid atau Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, yaitu Bapak Unggul Sitanggang MSI. Kita nantikan saat ini dari dalam perjalanan. Betul Bang Munir. Dan di tengah-tengah tapi hal yang paling istimewa lagi, kita juga mengajak pemirsa kita yang kita sayangi untuk melakukan dialog interaktif bersama kami di 0811 6100 386. Tapi tentu satu hal kebahagiaan bagi kita bersama. Iya Bang Munir. Tak salah kita mengupas ini nih hari. Kita mulailah kupas mengupas ini. Nah, ini dia. Tentu kita sapa dulu ya yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Di sini hadir pengamat ekonomi kita, ada Abang Gunawan Benjamin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Mbak Jiji baik. Sehat dong pastinya ya. Senang banget ya kalau udah kehadiran pakar ekonomi. Pastinya kita kan banyak sekali yang ingin ditanyakan ya Bang Munir. Bukan tanggung. Apa tuh? Kalau katakan kata, jangan ditangkap si buah manggis. Kalau udah Bang dah kita pakai kacamata, nampak ganteng tambah klimis. Luar biasa. Dia. Ya Allah ya Rabbi. Baik, langsung saja kita akan membahas topik menarik kita terkait penguatan kewirausahaan jelang pilkada. Dan tentunya ya kita ingin tanyakan kepada pengamat ekonomi kita, apakah memang ini menjadi hal yang positif terhadap dunia wirausaha, atau justru bagaimana nih kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi ini sendiri? Bang Gunawan, silahkan. Iya, kalau pilkada ya berarti kan kita bicara banyak uang yang beredar juga nih kan ya. Pilkada itu kan umumnya itu kan kontestan itu kan mengeluarkan banyak uang untuk menggait suara dari masyarakat ya. Mereka harus berkeliling, mereka harus promosikan dirinya gitu kan ya. Ada anggaran yang besar di situ. Nah, kalau kita melihat apakah di pilkada ini jadi kabar baik bagi perekonomian Sumatera Utara, tentunya iya. Karena nanti kita akan melihat banyak pelaku UMKM yang akan dilibatkan di situ. Nah, kalau kita melihat apa sih sektor-sektor usaha apa yang akan diuntungkan dengan pilkada tadi, seperti yang disampaikan Bang Munir di awal, sablon gitu kan ya. Terus juga nanti usaha makanan dan minuman gitu kan ya. Terus nanti juga akomodasi yang lain gitu, transportasi ini juga mengalami peningkatan gitu loh. Tapi yang jadi persoalan gitu ya yang saya saat ini itu ternyata ya pilkada sekarang itu enggak semeriah pilkada 2023 sebelumnya. Nah, ini yang jadi kayak semacam
saya tuh menilai ini ada apa sih sebenarnya gitu kan ya. Apakah memang ada pelemahan dari sisi belanja partai politiknya atau mungkin para kontestan yang lagi bertanding gitu kan ya, atau memang ada masalah lain yang terganggu secara struktural di situ. Nah, indikator yang paling menunjukkan bagaimana nanti UMKM itu bergeliat sebenarnya kita bisa ngelihat nanti dari penjualan dari sektor usaha pedagang besar dan eceran. Nah, ini nanti yang paling kelihatan tuh di situ. Nah, tetapi memang kita belum bisa melihat datanya sejauh ini tuh seperti apa. Kalau kita melihat dari ini ya, dari hasil observasi di lapangan para pelaku UMKM yang punya usaha sablon, percetakan gitu kan ya, itu nggak sedikit dari mereka yang bilang ya pemilu pilkada pilpres tahun 2024 ini nggak semeriah 5 tahun yang sebelumnya gitu loh. Saya tanya kenapa bisa seperti itu, bilang gitu kan ya. Jadi mereka menyatakan bahwasanya ada beberapa faktor yang memicu, yang menjadi masalah kenapa tidak semeriah sebelumnya gitu kan ya. Tapi yang paling utama itu adalah karena media untuk promosi, media untuk jualan itu sudah digantikan dengan teknologi. Jadi artinya mereka memasarkan itu bukan hanya door to door dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat gitu kan ya, tapi sudah pakai grup WhatsApp atau mungkin pakai media sosial lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada diakuin ya beberapa orang yang mengakuin kalau dia ambil satu sampel satu kontestan yang bertanding itu anggarannya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Belanja untuk sablon gitu ya, belanja untuk pembuatan banner segala macam itu berkurang di tahun ini. Nah, ini yang jadi temuan kita sejauh ini, sehingga sekalipun ini perhelatan yang seharusnya baik buat pelaku UMKM, tetapi pertumbuhan penjualan mereka, omsetnya mereka itu masih lebih rendah daripada ekspektasinya mereka. Nah, ini yang harusnya jadi fokus perhatian pemerintah ke depan. Saya hanya bisa menyarankan kepada para kontestan yang bertanding gitu kan ya, ada baiknya anggaran yang ada kalau misalkan ada gitu kan ya, coba digunakan untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Contohnya begitu mereka memberikan sumbangan atau mungkin memberikan bantuan dalam bentuk apapun gitu kan ya, coba deh bantuan itu lebih bersifat bagaimana bantuan itu bisa mengurangin beberapa kebutuhan dasar masyarakat di tengah melemahnya daya beli belakangan ini. Saya berharap seperti itu. Jadi memang konteksnya ini perlu dirubah dari yang sebelumnya mungkin ya lebih banyak mengumpulkan masyarakat banyak gitu kan ya. Terus katakanlah mereka memiliki agenda-agenda dalam sebuah kelompok masyarakat dengan tingkat keramaian tertentu. Nggak ada salahnya juga kalau memang program-programnya disosialisasikan secara door to door gitu kan ya, disapa secara langsung, sehingga sekalipun tidak kelihatan rame atau mungkin tidak kelihatan mewah gitu ya, tetapi setidak-tidaknya anggaran yang digunakan untuk yang mewah tadi itu bisa langsung masuk ke kantong-kantong masyarakat yang membutuhkan. Itu penting sih sebenarnya. Jadi saya juga berharap nanti belanjanya jangan terlalu banyak dihabiskan untuk belanja di sektor teknologi informasi atau telekomunikasi gitu kan ya. Tetapi coba deh masuk ke sektor real dengan membeli banyak kebutuhan pangan atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dan yang paling penting tuh ya, jadinya tuh saya tuh berharap nanti pelaku UMKM yang dilibatkan ini memang benar-benar pelaku UMKM yang kelasnya itu bukan perusahaan-perusahaan besar. Contoh seperti ini, kita tidak ingin sih sebenarnya ada katakanlah donatur atau mungkin mereka yang membantu satu orang kontestan menghabiskan banyak uang untuk berbelanja langsung ke perusahaan. Misalkan beli minyak goreng dalam jumlah besar gitu kan ya, terus langsung ke perusahaan. Tapi coba deh belinya itu di level-level pedagang-pedagang pengecer yang memang itu pelaku UMKM itu banyak gitu, sehingga diversifikasi distribusi pendapatan tadi itu merata gitu loh. Kan memang modelnya seperti itu. Atau mungkin nanti pengadaan kebutuhan akomodasi makanan dan minuman, coba deh jangan hanya mengandalkan merek-merek besar ya untuk akomodasi makan minuman tertentu gitu kan ya, tetapi coba diserahkan kepada masyarakat sekitar, sehingga memang nanti yang saya harapin uang yang di masyarakat itu akan berputar terus. Nah, itu yang kita harapkan dari perhelatan pilkada tahun ini. Baru nanti kita akan melihat efeknya itu mampu nggak untuk menjaga daya beli masyarakat
di bulan November ini khususnya, ya kan ya, yang nantinya juga akan menjadi daya dobrak buat kita nih. Bagaimana nanti pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jangan sampai pilkada yang terjadi pada saat sekarang ini justru nanti bertolak belakang dengan data penjualan retail di masyarakat, gitu kan ya. Ada pilkada, ada banyak agenda, tapi penjualannya malah turun. Ini kan ada yang salah gitu. Bukan salah pilkada, tapi ada yang salah dengan daya belinya. Kan begitu ya. Ini yang saya khawatirkan gitu loh. Karena saya takutnya saat ini itu pelaku UMKM maupun masyarakat itu sendiri udah mulai defensif. Artinya pelaku UMKM-nya juga nggak berani jor-joran menawarkan kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang sifatnya itu tidak perlu, tetapi lebih banyak pedagang atau mungkin pelaku UMKM yang lebih prioritasnya itu lebih menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman selama pilkada itu berlangsung. Kayak gitu sih. Tapi untuk pemilu kemarin, apakah ada pertumbuhan ekonomi, Bang Gunawan? Gini, sebenarnya setiap pilkada itu ada laju pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, gitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat di 2024 ya, tadi kan ada rilis pertumbuhan ekonomi, itu ekonomi kita tuh tumbuh 2,25% secara kuartalan. Bagusnya ini bukan karena daya beli itu memang bagus gitu, tetapi memang ada pekan olahraga nasional yang mendorong itu semua, ya kan di bulan September lah, gitu ya. Nah, kalau misalkan belanja masyarakat ini masih jadi topangan, seharusnya sih kalau kita bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, 2019 lah terakhir ya, itu kan pilpres barengan juga kan ya, dengan nggak jauh beda jaraknya dengan pemilu gitu ya. Nah, situasinya kalau menurut beberapa pelaku UMKM itu tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya saat ini gitu kan ya. Walaupun mereka berharap ada kajian yang bisa menyimpulkan apakah ini benar-benar karena peralihan teknologi yang begitu masif atau karena apa gitu loh. Nah, tetapi memang pada saat pilkada sekarang ini pertumbuhan kita masih tetap bisa terjaga di kisaran. Kalau nasional tadi saya lihat datanya 4,95% secara year on year, walaupun itu melemah ya pada dasarnya ya. 5,05 di kuartal kedua secara year on year, sekarang hanya 4,95 year on year di kuartal ketiga tahun 2024. Sumut lebih beruntung, tetapi sayangnya Sumut tidak juga menunjukkan adanya bahwasanya ekonomi kita ini didorong oleh domestik konsumsi yang tinggi loh selama pilpres, selama pilkada ini. Belum seperti itu saya menyimpulkan. Ini masih dikarenakan anggaran yang begitu besar dialokasikan dari pemerintah ya untuk disalurkan kepada masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk bantuan sosial, baik bantuan pangan atau bantuan tunai, yang sehingga mendongkrak konsumsi masyarakat itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini di masa pilkada sekarang ini itu tidak mencerminkan bahwasanya ada perubahan-perubahan pada fundamental ekonomi di Sumut itu sendiri. Nah, ini yang jadi temuan saya sejauh ini gitu loh. Dan ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena begini, setelah pilkada ini berarti November selesai, masuk Desember 2025 kita ngarapin apa lagi? Gitu loh. Pilpres, pileg, pilkada 2024 lewat, tapi pertumbuhan ekonomi di berapa sih tumbuhnya? 5%-an. Nggak ada kok yang bisa sampai 5,5 atau 6 gitu, nggak nyampe. Kan ini kan bahaya sebenarnya. Ini kode keras sih sebenarnya buat pemerintah agar memikirkan untuk bagaimana caranya mendorong pertumbuhan ekonomi di saat 2024 yang katanya banyak nih pemilihan gitu kan ya, tapi ternyata tidak memberikan perubahan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi baik dari skala regional seperti Sumatera Utara maupun nasionalnya Indonesia. Nah, di sini juga bisa jadi gambaran, bisa kita simpulkan bahwasanya pelaku UMKM juga mengalami atau bernasib sama dengan pertumbuhan ekonomi tadi itu. Artinya apa? Mereka mungkin bisa merasakan pertumbuhan tapi semuanya terasa melambat pada hari ini. Inilah yang kita hadapin. Jadi sebaiknya pemerintah pilkada ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita mensukseskan pilkada ini agar berjalan lancar, bukan hanya itu saja, tapi kita mengevaluasi bagaimana kinerja ekonomi selama pilkada itu nantinya. Oke. Jadi berarti istilahnya Bang Gun dalam kapasitas ini satu kemungkinan salah satunya adalah tentang aturan yang demikian ketat, katakanlah KPU yang ada, yang mana salah satunya tidak boleh memberikan hal-hal tertentu, apakah dalam bentuk sembako, itu dapat dikatakan gratifikasi, kan begitu. Ini termasuk berpengaruh terhadap hal ini. Ya mungkin iya gitu ya, walaupun kita belum berkesimpulan di sana gitu ya, tetapi
yang kita rasakan gitu kan, yang di pasar tradisional, di banyak pedagang itu mereka menyatakan bahwasanya pilkada ini tidak memberikan efek dorongan yang signifikan terhadap belanja masyarakat gitu loh. Dan belanja masyarakat ini kalau saya nilai tumbuhnya belanja masyarakat di tahun 2024 ini juga lebih banyak dialokasikan dari APBD atau APBN. Itu dia. Jadi bukan belanja partai atau mungkin alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pemilu yang dihabiskan oleh KPU, Bawaslu begitu kan ya. Seharusnya kan ada sih. Kalau saya sih berharap kalau saya berharap justru pertumbuhan ekonomi sumut dengan adanya pilkada ini seharusnya membaik di jelang kuartal terakhir ini, karena selain ada pilkada itu belanja pemerintah atau anggaran yang terrealisasi atau eksekusi proyek-proyek yang ada di pemerintahan daerah itu biasanya umumnya dilakukan dieksekusi di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah ini tapi kita sampai sejauh ini saya belum melihat ada perubahan-perubahan itu. Bisa jadi proyek udah dieksekusi oke, bisa jadi anggaran pemerintah udah dilaksanakan udah gitu kan ya. Tetapi masalahnya belanja masyarakat yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang melambat. Itu aja yang saya khawatirkan. Baik. Tapi apakah ada penguatan khusus nih terhadap teman-teman dari kewirausahaan untuk bisa menjaga stabilitas dari perekonomian yang ada di sini? Ya, jadi gini. Upaya-upaya untuk menjaga agar pelaku UMKM ini menjadi motor penggerak ekonomi itu memang selalu ada, diupayakan terus oleh pemerintah, dan perbankan juga menyadari itu semua bahwasanya pelaku UMKM ini punya posisi strategis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah ya kita tadi Mbak Zizi cerita bahwasanya 90% tenaga kerja disumbangkan dari UMKM. Iya, pertumbuhan ekonomi 60% disumbangkan oleh pelaku UMKM. Iya, gitu kan ya. Ya kan 60% loh. Nah, terus apalagi yang ada banyak hal lagi yang disumbangkan oleh perekonomian kita dari sisi UMKM. Nah, di saat sumut mengalami perlambatan kinerja ekspor, UMKM ini yang seharusnya dijadikan tulang punggung perekonomian. Nah, ada nggak upaya pemerintah melakukan itu? Banyak. Pada saat masa pandemi COVID-19 ada bantuan tunai yang diterima langsung oleh pelaku UMKM gitu kan ya. Awalnya itu bagus, iya bagus. Cuman ternyata kondisi ekonomi yang nggak bisa dipulihkan dengan segera membuat mereka juga akhirnya tutup lagi. Bukan mereka nggak mau berusaha, saya yakin mereka mau berusaha. Cuman kondisi ekonomi yang tidak memberikan ruang mereka untuk hidup itu, yang terpaksa membuat mereka itu tidak mendapatkan manfaat yang besar dari bantuan itu tadi. Walaupun bantuan itu sangat membantu pada dasarnya. Nah, apakah itu perlu diulang? Presiden Prabowo menyatakan kita akan menghapus bukan hutang petani nelayan, ada berapa juta itu kan ya, dan digodok terus tuh aturannya. Menghapus itu berarti kan memberikan kesempatan mereka untuk meminjam lagi. Itu juga bisa mendorong UMKM-nya untuk tetap hidup gitu loh. Tapi kan lagi-lagi regulasinya seperti apa nih nanti yang mau kita dengar nih, apa yang dirumuskan oleh pemerintah. Jangan sampai nanti ada muncul moral hajat dari para pelaku UMKM. Apa? Nggak apa-apa lah kita pinjam dari negara, kita dipinjemin dalam bentuk pinjaman lunak bunga rendah. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa bayar, toh pemerintah juga akan menghapus ini semua. Nah itu moral hajat yang jadi tantangan kita dalam pengendalian bagaimana membangun UMKM itu nantinya. Itu. Oh, ini luar biasa, artinya kupasan awal ini panjang tapi menarik, agak terbuka udah mulai. Sudah terbuka sedikit ya Bang Modet. Sudah terbuka, cuman harapannya satu. Apa tuh? Pemerintahku tersayang, bantulah masyarakatmu karena kami butuh bantuannya. Itu dia. Iya memang seperti itu Bang Modet. Iya kan itu kan. Intinya yang jelasnya kita tetap bersama di Markombur, tapi kita saksikan yang satu ini. Tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara, Markombur. Tentu kupasan kita hari ini tetap kepada masalah kewirausahaan jelang pilkada. Jadi penguatannya bagaimana? Tentu ada narasumber kita, tetap kita masih menantikan yaitu Kabid Koperasi dan UMKM Sumatera Utara Bapak Unggul Sitanggang MSI. Tentu bersama kita hari ini adalah Abang Gunawan Benyamin. Nah ini Bang. Saya nak tanya ini Bang, banyak hal begini. Bicara masalah kewirausahaan, tentu bicara UMKM. Segala sesuatunya dilihat, apalagi sebagaimana Bang bilang tadi itu udah mencapai 60%. Kan begitu. PDB-nya ya. Secara
eskalasi perjalanannya, apakah nggak ada kendala? Istilah katakanlah pasang surutnya, kan tentu ada kendala-kendala tertentu. Ini bagaimana ini? Iya. Kalau kita ngelihat pasang surutnya, COVID-19 itu jadi ujian yang paling berat sebenarnya buat pelaku UMKM kita, ya kan ya. Artinya masyarakat terpaksa harus diisolasi gitu kan ya, mengurangi banyak aktivitasnya keluar gitu kan ya. Nah ini juga sempat membuat pelaku UMKM itu ya nggak sedikit yang bangkrut gara-gara itu. Nah tetapi pada saat pemerintah menggencarkan bentuk bantuannya itu 2022 ke 2023 itu seperti ada pemulihan. Betul. Yang kita harapin itu sebenarnya kemarin itu saya sempat optimis bahwasanya wah ini UMKM akan hidup di situ. Nah, tetapi pada saat proses itu berjalan gitu kan ya, pada saat proses itu berjalan sampai tahun 2023 ternyata pelaku UMKM itu mendapatkan tantangan yang lain. Nah, dari mana pembeliannya, penjualannya yang turun? Jadi pada saat kita melihat ada perang Rusia Ukraina di bulan Februari tahun 2022, itu seakan banyak orang yang bilang nggak ada urusannya, perang itu akan berdampak ke kita, ke sini nih, ke pelaku UMKM gitu kan. Ternyata itu salah gitu loh. Kenapa? Karena pada saat perang Rusia Ukraina itu pecah, ada kenaikan harga komoditas pangan dunia. Dulu harga beras di tahun 2022 gitu kan ya, itu kalau kita bandingkan dengan sekarang 2022 itu masih 10 ke 12 ribu, sekarang udah 14 ke 16 ribu. Betul. Harga beras itu menguasai sekitar 20 hingga 25% pengeluaran masyarakat menengah ke bawah. Oke, setelah harga beras diikutin harga rokok. Gitu kan. Nah, setelah harga rokok diikutin harga pangan lainnya. Kenaikan harga pupuk memicu kenaikan harga pangan hortikultura kayak sayur-sayuran, kayak cabai, kayak bawang gitu kan. Ada banyak di situ. Inflasi yang tinggi di tahun 2022-2023 itu berarti kan kenaikan harga barang yang tinggi. Kalau nggak, saya masih ingat benar, inflasi pangan kita tuh sempat di atas 10% secara year on year. Saya ingat benar itu. Inflasi pangan 10% tapi ternyata tidak dibarengi dengan kenaikan UMK, kalau kita upah minimum kota gitu ke provinsi ya. Yang naiknya cuma 3%-an di Sumatera Utara. Jadi apa? Pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan. Endingnya begitu tuh. Alhasil apa? Alhasil banyak masyarakat yang justru mengurangi belanjanya keluar karena kenaikan harga barang itu tadi yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan gaji. Betul. Itu satu sisi. Di sisi yang lain tuh begini. Dari hasil observasi kita di lapangan ya, ini yang memicu kenapa tantangan UMKM itu sangat besar di tahun 2023, 2022 sampai hari ini nih. Tantangannya di mana? Tantangannya di sini. Banyak perusahaan yang berbasiskan industri karet, Sumut kan banyak tuh, ya kan ya, mulai dari di hulu sampai ke hilir. Hulu tuh kalau kita bicara hulu tuh perkebunannya langsung nih, kebun karetnya gitu kan ya. Kalau di hilirnya kita bicara pabrik pengolahan karetnya nih, yang buat sarung tangan atau ban gitu kan ya. Banyak yang mengalami kerugian. Kerugian di sini dipicu oleh apa? Ekspor yang terus melambat. Artinya apa? Di saat 2022-2023 selama sampai hari ini dilanda perang, itu penjualan otomotif di luar negeri mengalami penurunan, khususnya di Jepang. Alhasil apa? Permintaan karet dari Sumatera Utara turun tajam. Penurunan tajam itu disiasati dengan mem-PHK. Ya. Ada juga yang perusahaan tidak mem-PHK, tapi sebagian di PHK, sebagian dipakai lagi, tapi dengan satu sistem kontrak dengan penghasilan yang lebih rendah. Rata-rata 10 hingga 15% penghasilan lebih rendah pada saat itu. Nah, di situ aja kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa? Dari industri karet dari hulu ke hilirnya itu udah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, udah puluhan ribu orang yang harus mengurangi pengeluarannya setiap hari. Jadi kalau misalkan saya hitung gitu kan ya, ada satu pabrik ya, ada satu PT yang membeli karet masyarakat yang selanjutnya karet itu diolah terus dijual. Oke. Itu dia menurunkan kapasitas itu sampai 60%. 60% kalau dikompensasi, kalau dihitung dengan berapa sih kehilangan lahan perkebunan karet gara-gara yang turun 60% tadi itu, ada sekitar 13.000 hektar lahan karet yang hilang. Ya gara-gara penurunan kapasitas itu tadi.
13.000 hektar itu katakan kalau 1 hektar ada 4 orang, kalikan 4, ada 44.000, sekitar 12 sampai itu ya sekitar 60-an ribu orang di situ yang hidupnya itu terguncang gara-gara itu. Ini kan jadi masalah, ini kan jadi temuan di Sumatera Utara. Walaupun memang sebagai mengklaim wah karetnya hilang diganti tanaman sawit bisa oke, bagi yang selamat bisa menyelamatkan itu. Tetapi kan belum tentu semuanya itu akan selamat seperti itu. Nah, alhasil daya beli yang lemah mengakibatkan UMKM susah bergerak. Dia bingung, saya menjual barang dengan kualitas yang sama, dengan harga yang sama, tapi kenapa penjualannya selalu turun makin hari makin ke belakang. Nah, disitulah baru muncul dugaan-dugaan bahwasanya ada pelemahan daya beli yang diakibatkan oleh penyusutan kondisi ekonomi Sumatera Utara, terutama dipicu oleh melemahnya industri karet dari hulu ke hilirnya. Itu yang pertama. Nah, tetapi kalau kita melihat dari banyak nggak sektor usaha yang lain, ternyata banyak juga. Banyak perusahaan yang menghasilkan ini ya, sarung tangan karet gitu kan ya. Itu kalau kita baca berita gampang menemukan perusahaan yang tutup. Di wilayah Deli Serdang misalkan tuh ada kan gitu kan ya, di wilayah lain juga ada gitu kan ya. Nah, ini jadi temuan-temuan baru bahwasanya kondisi ekonomi di luar mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya di sini. Beberapa estimasi kita itu bahkan menyebutkan dari sekian banyak observasi yang kita lakukan di kawasan industri, baik kawasan industri Medan, di kawasan industri Kimstar di Tanjung Rawa atau Deli Serdang, dan beberapa wilayah-wilayah perkotaan lainnya, itu menunjukkan ada estimasi sekitar 25.000 orang kehilangan pekerjaannya selama kurun waktu pandemi COVID 2020 sampai hari ini. Nah, itu yang kesimpulan kita kemarin gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya bukan gambaran yang baik ya. Ditambah lagi sekarang kita dengar di Jakarta atau mungkin di wilayah Jawa itu PHK besar-besaran di pabrik tekstil. Ada yang udah digugat pilot padahal punya karyawan puluhan ribu. Betul. Begitu kan ya. Ini jadi gambaran ini bahwasanya kemungkinan nanti daya beli yang melemah di masa yang akan datang, pelaku UMKM kita tuh sulit untuk hidup. Nah, sekarang gimana caranya biar supaya mereka hidup? Oke, kita bicara perbankan. Perbankan kita itu bisa aja memberikan subsidi bunga pinjaman ke pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman kur misalkan. Tetapi kan yang jadi persoalan, kita kan masih nunggu regulasi nih penghapusan hutang itu tadi. Nah, kalau seandainya kur disampaikan dengan bunga yang lebih rendah tadi dan tiba-tiba dikewajukan sama masyarakat, perbankannya mau nggak? Perbankan kan melihatnya begini, kalau seandainya ada pelaku UMKM mengajukan pinjaman ke bank, terus perbankan yang melihat dengan situasi yang sekarang, bisnisnya ini bakal hidup atau enggak. Kalau dia ini enggak visible bisa hidup ke masa yang akan datang, dia akan enggak kasih pinjaman. Nah, ini bisa berbahaya. Jadi memang dibutuhkan apa? Ada inovasi, usaha-usaha baru yang seharusnya bisa dilakukan, dan ini enggak gampang, Bang Munir. Ya, memang kalaupun kita perhatikan sekarang ini, yang paling rawan itu bukan itu aja. Kos tinggi, sementara sumber kos kita itu aja, mengakibatkan keterbatasan itu sehingga tidak ada dompengan lain untuk mengangkat kos ini kan. Iya. Jadi katakanlah cash flow-nya sehingga pincang. Betul. Artinya secara sehat cash flow itu apabila ini bukan dikatakan balance, tidak menyedot dana cadang itu sampai melebihi kapasitas 40%. Itu kan kalau udah melebihi 40% udah mulai nggak sehat itu, udah sangat sakit, kan betul kan? Tapi kita nggak punya pilihan lain, Bang. Itu dia jadi masalahnya. Kalau kita yang misalkan begini ya, bisa nggak kita mengharapkan APBD atau APBN dijadikan motor penggerak UMKM gitu kan ya? Jadi persoalan itu begini, pemerintah kita di masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini kan punya misi besar. Ya, pertama itu kan program makan gratis gitu kan. Itu pasti akan menyerap anggaran besar di situ. Angkanya juga sampai ratusan triliun, kan di atas 400-an per tahunnya. Nah, selanjutnya kita punya program di mana pemerintah bertekad untuk menciptakan swasembada pangan, itu juga butuh anggaran yang besar gitu kan ya. Jadi kita berkesimpulan kalau seandainya anggaran ini ditambah lagi dengan porsi hutang terhadap PDB di atas 30% atau mungkin nanti sampai ke berapa gitu kan ya. Ini yang agak ya, di satu sisi kita butuh penambahan jumlah hutang untuk menggerakkan ekonomi, tapi di sisi lain kita juga meletakkan diri kita di tempat yang lebih beresiko. Itulah dia tantangannya ke depan. Sehingga apa? Sehingga saya berkesimpulan nantinya pemerintah akan mengurangi pembangunan di sektor-sektor tertentu seperti konstruksi, ya pembangunan fisik seperti yang dijalankan sama Pak Jokowi sebelumnya, itu kemungkinan besar tidak akan semasif pemerintahan Pak Jokowi.
Nah itu wajar terjadi dan itu wajar saja kalau menurut saya terjadi. Tapi ini pilihan yang sulit lah. Saya menilai pemerintahan sekarang berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit. Apakah mereka nantinya mampu untuk tidak menambah porsi hutangnya itu tadi, atau justru nanti terjebak bahwasanya wah kita terpaksa berhutang untuk mendorong atau menggerakkan ekonomi masyarakat itu tadi gitu loh. Nah, yang jadi persoalan jika nantinya geraknya adalah menambah porsi hutang gitu kan, apalagi kalau hutangnya hutang ke luar negeri gitu kan dalam mata uang US dollar atau mungkin mata uang asing lainnya. Ini sangat beresiko. Kenapa? Rupiah cenderung melemah belakangan ini. Pelemahan ini bukan karena fundamental kita yang bermasalah buruk, tidak, tetapi kondisi negara lain itu tengah berkecamuk, tensi geopolitiknya itu tinggi. Artinya apa? Jika nanti sekarang ini aja Rusia, Ukraina, Korea Utara, Korea Selatan, Cina dan Taiwan, ditambah lagi Timur Tengah itu sudah bergejolak dan sebagian eskalasi mau meningkat. Kalau itu nanti terjadi secara terus-menerus, yang saya khawatirkan adalah pelemahan mata uang rupiah akan membuat hutang kita itu membengkak tanpa sekalipun kita menambah jumlah hutangnya. Tapi karena rupiahnya melemah, secara otomatis hutang kita makin besar gitu loh. Nah ini jadi resiko di masa yang akan datang. Nah jadi kita berharap ada langkah konkret yang diambil pemerintah, tetapi jangan tergesa-gesa. Ada lebih baiknya itu prudent atau hati-hati lah di sini. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba dengan begitu semangat nambah hutang, yang penting pertumbuhan ekonomi jalan, terus tiba-tiba kondisi ekonomi negara lain itu gelimpungan atau mungkin perang yang berkecamuk, nah kita terseret arus ke dalamnya. Nah ini yang perlu dihindari sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanti pelaku UMKM-nya atau mungkin kita menjadikan UMKM itu sebagai basis motor pertumbuhan ekonomi domestik di masa yang akan datang, ini bisa. Walaupun memang tidak bisa menyelamatkan kita 100% sih, tapi setidaknya kita minimalisir dampak negatif dari luar itu tadi. Iya, baik. Dan lantas apakah memang perlu ada kebijakan yang memang bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif terkait dengan perubahan ekonomi ini? Seperti apa Bang Gunawan? Iklim yang kondusif ini tidak bisa hanya dilihat dari perspektif kita yang ada di Indonesia atau di Sumatera Utara. Artinya kita ngelihatnya begini loh, oh semua itu kondusif loh untuk berbisnis. Ya, orang lokal akan menilainya seperti itu. Tapi investor asing atau investor pada umumnya dia akan melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh, kalau seandainya ada investor asing mau berinvestasi di Sumatera Utara, katakan dia membangun industri hilir, katakan industri hilir perusahaan industri hilir karet yang dijadikan ban kendaraan mobil gitu kan ya. Dia akan melihat pangsa pasarnya dulu. Misalkan ada investor dari Amerika Serikat, dia ngelihat aduh penjualan mobil di Amerika Serikat aja juga nggak naik tinggi kan ya. Begitu konon saya harus investasi ke Indonesia bangun pabrik ban terus dijual lagi ke Amerika Serikat diekspor sana. Saya juga masih bingung nih. Saya bisa memutuskan itu atau tidak? Kan begitu kan ya. Atau mungkin nanti di sektor yang lainnya misalkan baterai untuk mobil listrik katakan seperti itu, atau mungkin nanti di industri lainnya yang menyokong pertumbuhan ekonomi negaranya asalnya si investor itu tadi. Karena umumnya begini, kalau kita bicara PMA, penanaman modal asing, pada saat dia membangun perusahaan di Sumatera Utara atau mungkin di Indonesia, itu biasanya produknya yang dia hasilkan di Sumatera Utara itu akan dijual ke negaranya lagi. Nah, umumnya akan seperti itu untuk menekan cost, ya, untuk menekan biaya. Nah, kalau seandainya misalkan dia tidak melihat ada potensi pemulihan ekonomi negaranya atau mungkin pertumbuhan ekonomi global secara menyeluruh, bagaimana mungkin dia mau investasi ke sini? Nah, itu dia yang jadi persoalan. Nah, kalau seandainya kita cuma gembar-gembor, ayo datang, kan saya kasih pajak gratis, saya kasih infrastruktur gratis, atau segala macamnya itu dikasih kompensasi, ada tax holiday dan segala macam. Itu cukup nggak untuk mendorong mereka supaya masuk kemari? Nah, jangan-jangan kurang banyak, jangan. Kalau kurang banyak nanti muncul lagi cemburuan lagi di antara pelaku UMKM, seolah-olah pelaku UMKM di dalam negeri tidak dilindungi, sementara investor asingnya yang masuk ini banyak dilindunginya. Itu muncul lagi lah nanti masalah-masalah yang baru gitu loh. Nah, itu salah satunya sih. Luar biasa ini, artinya kenapa? Yang jelas ya, kalau garu batang garu jangan ambil besi bekarat. Kepada pemerintah tak boleh buru-buru. Nanti terlalu buru-buru, akhirnya awak juga yang sekarat. Nah, ini jadinya kacau juga ya dia kan. Iya betul Bang Munir. Tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menggelitik kita semua ya. Apakah dengan adanya sebuah hal yang dinamakan kewirausahaan ini akan menjadi dampak politikal terhadap pemilihan di kalangan masyarakat? Seperti apa nih menurut pengamat ekonomi sendiri yang sudah beberapa kali mungkin ikut beberapa kali dalam pemilihan pilkada ini sendiri nih Bang Gunawan? Maksudnya
ikut apa sebagai Ya kan calon? sebagai calon. Insya Allah. Nggak tahu ya, iya benar. Sempat jamin kan? Benar, iya juga ya. Kemungkinan itu bisa. Tapi aja. gimana? Tapi yang Pertanyaan jelasnya, apapun itu, bagaimanapun itu, semuanya kita bersyukur masyarakat Sumatera Utara tidak terlalu gelisah. Gelisah-gelisah, riak-riak gelombang, cek ombak kata orang. Ini dia surya. Iya betul. Gimana nih? Apakah ini berpengaruh besar ini terhadap teman-teman yang mungkin di kalangan wirausaha atau UMKM yang memang menjadi sektor pendorong dari perekonomian sendiri? Oke, gini dia. Jadi kalau dunia usaha melihat konsentrasi politik pilkada maupun pilpres atau pileg, mereka itu biasanya umumnya lebih rasional dibandingkan masyarakat awam. Iya. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya bisnis itu tidak hanya bicara siapa yang akan memimpin kita ke depan nanti. Betul. Nah, gitu loh. Mau siapapun ini ya, mau siapapun yang menang gitu kan. Dan dia nggak akan berfokus pada hal-hal tersebut gitu. Tapi dia akan berfokus pada hal apa? Pada ngelihat begini. Bagaimana upaya pemimpin tadi itu dalam meyakinkan pelaku usaha bahwasanya saya punya program yang masih akan mampu membuat dunia usahanya tetap hidup dan tumbuh. Amin. Bukan hanya hidup tapi dan tumbuh gitu loh. Dan saya juga melihatnya ya itu juga nggak akan dipandang sederhana itu ya oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha juga akan melihat bagaimana biasanya pelaku usaha itu pada umumnya itu punya intuisi, punya pengalaman, punya pengetahuan bahwasanya wah siapapun yang memimpin kondisi ekonomi itu nantinya mereka akan seperti ini A B C D, mereka udah punya gambaran itu. Tetapi kalau misalkan ada yang berani mendobrak birokrasi, misalkan saya akan hapus pajak nih untuk pelaku UMKM gitu kan, atau mungkin saya akan dorong perbankan, memaksa perbankan untuk memberikan untuk memberikan pinjaman lunak kepada pelaku UMKM. Nah itu justru lebih disenangin daripada kalau seandainya saya menilai saya sebagai pemimpin saya akan menciptakan kondisi UMKM yang baik dan berjalan dengan baik, kondisinya itu bisa tumbuh. Nah itu justru hanya retorika. Tapi kalau dia bisa secara spesifik menyatakan saya akan mendorong perbankan, memastikan perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada pelaku UMKM, itu bisa diterima akal oleh pelaku UMKM kita. Nah, salah satu yang bisa mendorong itu ya biaya atau anggaran dari perbankan itu tadi untuk memulihkan itu tadi. Jadi pilkada ini saya yakin tidak akan memberikan banyak perubahan pada cara pandang pelaku usaha khususnya UMKM terhadap calon pemimpin kepala daerah kita masing-masing. Baik, artinya ya ini harusnya juga jadi masukan ya untuk teman-teman yang mau maju ya Bang. Bukan jadi masukan lagi. Jadi tahu? apa tuh? Ultimatum. Kalau masukan masih sedikit ya. Kalau udah ultimatum, waspada. Jadi itu dia. Karena kenapa? Bagaimanapun harus terpikirkan itu. Cash flow itu bukan tanggung. Apalagi kos yang gede. Sementara belum tentu ada hasil. Betul ya. Betul. Ya, insya Allah kita doakan kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menjadikan bagian yang tidak terlepaskan. Insya Allah kita doakan dalam waktu cepat atau lambat ekonomi masyarakat kembali bergeliat. Tentu satu hal yang paling istimewa, kerakap si batang kerakap. Jangan ditangkap si burung melati. Bercakap terus kita bercakap, tapi sebelumnya break dulu kita, dengarkan musik. Silakan. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, tetap bersama kami Markombur. Hari ini satu semangat yang luar biasa, apalagi kita udah mulai secara perlahan tapi pasti kan gitu kan. Lihat ekonomi ini secara perlahan naik. Semoga naiknya itu juga luar biasa dan memberikan harapan yang luar biasa juga kepada masyarakat Sumatera Utara, pelaku UMKM dan kewirausahaan. Tentu Bang Bunyamin, artinya di dalam kapasitas ini sampai saat ini apakah udah ada tanda-tanda penaikan dan peningkatan itu? Nah ini dia. Ini kalau saya jawab pertanyaan Bang Munir, ya mudah-mudahan masyarakat nggak takut ya. Ya karena memang jawabannya itu nggak begitu baik sih sebenarnya ya. Jadi gini, kalau saya melihat tuh begini, mungkin saya yakin masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang mau tinggal dimanapun juga bisa merasakan hal yang sama. Betul. Ada banyak jumlah pedagang
grosiran yang tumbuh di masing-masing daerah gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita survei nih salah satu grosir yang udah lama gitu kan, yang awalnya mungkin hanya dia dan beberapa orang, tapi sekarang tumbuhnya tuh hampir bisa sampai 2 kali lipat. Ya macam menjamur di musim hujan lah istilah kita bilang kan. Itu sebenarnya bukan indikator yang baik ya, bahwasanya wah ini kan wirausahaanya hidup, jumlah pelaku UMKM-nya naik. Oh iya, gitu ya. Penambahan jumlah UMKM itu naik kalau bicara yang itu tadi. Tetapi jangan salah, kalau kita bicara wholesale itu artinya kalau misalkan ada satu kilang padi, awalnya dia menjual ke 2 grosir, ya kan ya. Terus grosirnya jadi 4, dari satu kilang padi menjual ke 4 grosir, gitu kan ya. Kita tanya kilang padinya itu sebenarnya penjualnya naik atau turun. Nah itu yang jadi kuncinya di situ, bukan penambahan jumlah UMKM-nya itu tadi. Karena fenomena orang di PHK, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang terpaksa dirumahkan, orang yang statusnya kontrak dengan pekerjaannya yang tidak rutin setiap hari, itu disisihati dengan cara berdagang yang paling mudah tuh seperti itu. Dan algoritmanya tuh begini, masyarakat tuh udah tahu kalau mau berdagang supaya survive bisa bertahan lama, itu caranya berjualan atau berdaganglah kebutuhan dasar masyarakat. Sesimpel itu, jual beras, jual sampo, ya, jual sabun, jual kebutuhan dapur, jual sayur-sayuran, ya begitu-begitu. Dan itu udah ada di benak masyarakat dan mereka udah tahu itu. Tetapi pada saat mereka hadir dalam sebuah komunitas yang baru di mana mereka belum pernah terjun sebelumnya ke industri yang sama, itu bisa mengakibatkan persaingan harga di situ. Nah, persaingan harga itu kalau seandainya diikutin dengan cara berlomba-lomba bagaimana menggait konsumen, harga akan turun. Makanya deflasi kemarin berapa 4 bulan. Ya. Nah jadi gini, kalau jumlah UMKM-nya nambah, tetapi deflasi sebelumnya nih ya selama 4 bulan berturut-turut, itu udah nunjukin bahwasanya belanja masyarakat itu turun. Nah faktanya data penjualan pedagang besar dan eceran itu juga melambat. Nah ini yang jadi temuan-temuan yang seharusnya itu bisa menjadi concern pemerintah, bahwasanya pelaku UMKM yang tumbuh ini itu bisa mengindikasikan memang mengindikasikan bahwasanya jumlah pelaku usaha itu makin banyak. Itu bisa dipersepsikan bagus, tetapi kita juga harus menyadari mereka memilih untuk menjadi pelaku UMKM itu karena apa? Jangan-jangan karena kerjaan mereka yang tidak berkualitas, karena mereka juga harus kehilangan pekerjaannya. Nah, itu yang seharusnya jadi concern kita ke depan. Harusnya seperti itu. Ini nggak gampang kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan di wilayah Sumatera Utara, mungkin nasional secara keseluruhan. Nah, apakah ke depan 2025, 2026 ini semuanya akan membaik? Gini aja cara ngelihatnya. Selama eskalasi perang di luar ini makin memburuk, jangan cerita dulu nih kapan ekonomi akan membaik. Nah, gitu aja ceritanya. Kalau 2022 Rusia Ukraina, 2024 Israel, Iran, Hizbullah, macam-macam nih, Lebanon udah terlibat dalamnya, gitu kan ya. Nanti 2025 kalau misalkan kita berskenario lagi yang lain, jangan-jangan nanti Cina dan Taiwan, gitu kan ya. Kalau ini semuanya memburuk, simpel aja kok mikirnya. Di saat perang pecah, di saat terjadi perang di mana-mana, katakan di Sumatera Utara ada perusahaan yang menghasilkan CPO atau minyak sawit atau menghasilkan karet. Dia mau jual kemana ini? Sementara negara lain itu perang gitu loh. Dia pada saat berjualan di tengah orang tembak-tembakan, berarti kan dia ngambil resiko di situ kan ya. Ya kalau barang itu nyampe ke tempatnya, kalau tenggelam di tengah laut gimana? Ya kan? Ancaman itu akan selalu ada dan pengusaha itu punya perhitungan-perhitungan resiko seperti itu. Jadi apa? Jadi selama perang masih terjadi, ya kita nggak bisa jawab pertanyaan Bang Munir. Pertanyaan Bang Munir jawabannya pasti ya selama perang terjadi ya makin buruk aja Bang Munir. Maaf gitu kan. Mungkin ada strategi yang bisa dilakukan gitu Bang, untuk menghalau ataupun memberikan penguatan sederhana terhadap teman-teman dari wirausaha ini. Oke lah. Kita bisa katakan seperti ini, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Kita dorong perbankan untuk mendorong pertumbuhan itu tadi ya, dengan memberikan kur lunak, dengan memberikan bantuan misalkan kayak pandemi Covid, kita alokasikan APBD kita atau APBN kita ke sana, kita korbankan nih pembangunan fisik. Oke lah, bisa dilakukan seperti itu. Oke, dia akan bertahan hidup nggak? Di awal pada saat bantuan itu datang, ya mereka akan hidup. Tapi kesinambungannya itu yang ditanyakan. Kenapa?
Kalau seandainya mereka dikasih bantuan gitu kan, sementara level masyarakat yang lain berhadapan dengan PHK, berhadapan dengan perlambatan laju kinerja perusahaannya, penurunan gaji, penurunan pendapatan, ya sama aja kan. UMKM-nya didorong untuk tumbuh gitu kan ya. Terus masyarakat yang beli mengalami penurunan daya beli. Nggak ketemu ujung-ujungnya. Jadi kita ini tidak bisa melepaskan diri kita dari rantai pasok global yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ini nggak bisa semudah itu. Ini nggak bisa semudah itu, Bang. Jadi Munir, intinya Mbak di Zizi. sini naik pun harga efeknya inflasi, Iya. turun pun harga deflasi. Jadi akhirnya apa? Yang sedang-sedang Cari aman ya. Itu nggak gampang, itu nggak gampang. Iya tentu luar biasa Bang Gun. Artinya kenapa? Walaupun kita singkat ini banyak hal yang kita dapatkan. Betul. Secara hierarki, kalau kepuasan itu relatif. Kan begitu ya? Relatif. Iya betul. Artinya mari kita menstabilkan diri kita untuk tidak memburu dan membeli berlebihan. Efeknya juga bisa berbahaya bagi masyarakat lainnya. Iya. Jadi intinya Bang Gun waktu juga yang memisahkan kita ini. Karena kenapa? Yang jelasnya kalaupun dibelah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah boleh kita berpisah, tapi jangan sekali-sekali kita berpisah dalam hati. Iya. Amin. Tentu terima kasih dan ucapkan kepada Pak Gunawan Binyamin yang telah begitu luar biasa memberikan pencerdasan baru ya, Betul. kepada masyarakat Sumatera, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang tetap setia. Yang terjelasnya terasi batang terasi jangan dimakan si ikan teri. Kalau mau mendapatkan acara yang berbudaya dan beredukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Tetap bersama kami, saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Ya, saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari teman-teman kita Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di atas bumi